Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Fahmah. Di sini saya akan membahas materi mengenai language classroom management, yaitu tentang inclusion, equal opportunities, and diversity. Baik, langsung saja. More recently, there has been a move toward increasing inclusion in school, whereby social exclusion for whatever reasons is minimized. Inclusion concern being educated in an ordinary school, having access to the same curriculum, and being accepted by all, regardless of genders, ethnicity, or special need. Jadi, baru-baru ini telah ada gerakan menuju peningkatan inklusi di sekolah, di mana pengucilan sosial untuk alasan apapun diminimalkan. Inklusi menyangkut dididiknya di sekolah biasa dengan memiliki akses ke kurikulum yang sama dan diterima oleh semua tanpa memandang jenis kelamin, etnis, atau kebutuhan khusus. The Qualification and Assessment Authority set out 5 general principles which underpin inclusion. Yang pertama, the provide inclusion of all learners at relevant level of activity. Yang kedua, opportunities for continuity and progression for all learners. Yang ketiga, the achievement of the highest possible standard for all learners. Yang keempat, the recognition of achievement of all learners. Dan yang terakhir, the provision of easily accessible advice and guidance relevant to all learners. Next, serangkaian laporan dari tahun 1970-an dan seterusnya membuat sangat jelas bahwa semua siswa memiliki hak atas kurikulum tanpa memandang jenis kelamin, ras, etnis, kelas, usia, kemampuan, kebutuhan pendidikan khusus, seksualitas, cacat fisik, agama, budaya, dan latar belakang linguistik, atau aspek latar belakang lain di mana bentuk-bentuk diskriminasi mungkin terjadi. The National Curriculum Statement on Inclusion sets out 3 principles for inclusion. Yang pertama, setting suitable learning challenge. Yang kedua, responding to pupils' diverse learning need. Dan yang terakhir, overcoming potential barrier to learning and assessment for individuals and group of pupils. Next, gender. Student teacher will encounter a variety of situations where sexist behavior occurs and where they need to plan to challenge this. Discrimination is to be countered wherever is it met. Undang-Undang Diskriminasi Seks 1975 mengidentifikasi 2 jenis diskriminasi. Yang pertama, treating someone unfairly because of their sex, dan yang kedua, indirect discrimination, which involves setting unjustifiable conditions that appear to apply to everyone but which in fact discriminate against one sex. Kita mengidentifikasi di atas 3 tingkat di mana ini dapat terjadi secara structural, interpersonally, and personally. Next, the structural level. At the structural level, guru perlu merencanakan bagaimana memastikan kesetaraan akses, penyerapan, dan hasil dari kurikulum. Bagaimana konten dan sumber daya kurikulum tidak hanya menghindari stereotip seks, tetapi secara aktif mempromosikan emansipasi seksual. Next, the interpersonal level. At the interpersonal level, guru perlu memeriksa bagaimana gaya belajar mengajar, pengelompokan, dan interaksi dapat direncanakan yang akan mengatasi dan memecahkan diskriminasi, prasangka, pelecehan verbal, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tingkat ini membahas masalah pedagogis dan organisasi. Next, the personal level. At the personal level, guru akan perlu memeriksa bagaimana dia dapat mempromosikan dalam siswa mandiri, ketegasan dan pemberdayaan yang tepat, menetapkan tujuan realistis mereka sendiri, menaikkan harapan mereka sendiri, mengendalikan hidup mereka sendiri, meningkatkan harga diri mereka sendiri, mengetahui bagaimana berperilaku dengan tepat dalam suatu kelompok, bagaimana dan apa yang tidak dapat diterima untuk teman sebaya, bagaimana menanggapi perilaku yang tidak pantas, cara menangani insiden seksis, komentar dan perilaku, mendapatkan wawasan tentang bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang aktif dan otentik. Next, ethnicity. An ethnicity group or ethnicity is a grouping of people who identify with
each other on the basis of shared attributes that distinguish them from other groups, such as a common set of traditions, ancestry, language, history, society, culture, nation, religion, or social treatment within their residing area. Sebuah kelompok etnis atau etnis adalah pengelompokan orang yang mengidentifikasi satu sama lain berdasarkan atribut bersama yang membedakan mereka dari kelompok lain seperti serangkaian tradisi, leluhur, bahasa, sejarah, masyarakat, budaya, bangsa, agama, atau perlakuan sosial di daerah tinggal mereka. Seperti hanya masalah gender, di bagian sebelumnya, kami berpendapat bahwa keputusan untuk mengajar dapat dilakukan pada 3 tingkat, yaitu dengan the structural, the interpersonal, dan at personal. The structural level, at the structural level, the student teacher will need to plan. Yang pertama, how equality of access, uptake, and outcome of the curriculum will be answered. Yang kedua, how to curriculum content and research will not only avoid racial and ethnic stereotype, but actively promote emancipation of all group and culture in culturally diverse society. Dan yang terakhir, how the curriculum will break down racial and ethnic stereotype in student. Next, the interpersonal level. The interpersonal level concern pedagogy. Di sini guru perlu dapat memanfaatkan pengalaman siswa dari berbagai latar belakang untuk memiliki harapan tinggi dari semua siswa, mengembangkan standar pencapaian yang tinggi pada semua siswa secara khusus, dan ini tidak eksklusif untuk mengajar untuk keanekaragaman etnis. Guru perlu mempertimbangkan bagaimana dia dapat mempromosikan motivasi, harga diri, kepercayaan, dan toleransi pada siswa. Next, the personal level. At the personal level, guru perlu merencanakan bagaimana memastikan bahwa semua siswa terlepas dari etnis, perkembangan kepercayaan diri, harga diri, dan toleransi. Mereka harus mengembangkan keterbukaan untuk berubah dan kemauan untuk mendengarkan dan belajar dari orang lain. Next, special education needs. The term special education need is used to describe learning difficulties or disabilities that make it harder for children to learn than most children of the same age. Children with special education needs are likely to need extra or different help from that given to other children their age. This help is known as special education provision. Istilah kebutuhan pendidikan khusus digunakan untuk menggambarkan kesulitan belajar atau cacat yang membuat anak-anak untuk belajar daripada kebanyakan anak dengan usia yang sama. Anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus cenderung membutuhkan bantuan ekstra atau berbeda dari yang diberikan kepada anak-anak lain seusia mereka. Bantuan ini dikenal sebagai ketentuan pendidikan khusus. Seperti halnya diskusi tentang seks dan etnis sebelumnya, kita mengatur menjadi 3 tingkat, yaitu struktural, interpersonal, dan pribadi. Next, the structural level. At the structural level, guru perlu berkonsultasi dengan guru lain dan mentor sekolah untuk menemukan siswa mana yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Selanjutnya, guru siswa akan perlu menemukan apa yang dibutuhkan dan kesulitan dari siswa yang bersangkutan dan bagaimana mereka ditangani. Dan yang terakhir, ini akan mencakup di mana dan bagaimana staf pendukung digunakan. Next, the interpersonal level. The interpersonal level concern pedagogy. Ini mungkin terletak pada inti gagasan akses dan penyerapan kurikulum yang tersedia secara formal untuk semua, terlepas dari kebutuhan khusus. Next, the personal level. Banyak siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus telah rapuh, rusak, atau rendah diri dan konsep diri. Hal ini adalah salah satu argumen paling kuat untuk membawa siswa dari pendidikan arus utama dan menempatkan mereka di sekolah untuk siswa dengan pembelajaran yang moderat atau parah, kesulitan atau dengan kesulitan emosional dan perilaku kesulitan. Karena pendidikan arus utama seringkali tidak hanya mengecewakan siswa, tetapi untuk menghargai mereka. Next, gifted and talented students. The idea of multiple intelligence led to new ways of thinking about students who have special gifts and talents.
Traditionally, the term gifted refers only of students with unusual high verbal skills. Their skills were demonstrated especially well, for example, on standards tests of general ability or of school achievement. More recently, however, the meaning of gifted has broadened to include unusual talents in a range of activities such as music, creating, writing, or the art. Gagasan tentang berbagai kecerdasan mengarah pada cara berpikir baru tentang siswa yang memiliki bakat. Secara tradisional, istilah yang berbakat hanya disebut pada siswa dengan keterampilan verbal yang luar biasa tinggi. Keterampilan mereka ditunjukkan dengan baik, misalnya pada tes standar kemampuan umum atau prestasi sekolah. Namun, baru-baru ini, makna yang berbakat telah meluas untuk memasukkan bakat yang tidak biasa dalam berbagai kegiatan, seperti musik, penulisan kreatif, atau seni. Untuk menunjukkan perubahan, para pendidik sering menggunakan istilah ganda yang berbakat dan talent. Next, qualities of the gifted and talented. What are students who are gifted and talented like? Generally, they show some combination of the following qualities. Yang pertama, they learn more quickly and independently than most students their own age. Yang kedua, they often have well-developed vocabulary as well as advanced reading and writing skill. Yang keempat, they are very motivated, especially on tasks that are challenging or difficult. Dan yang terakhir, they hold themselves to higher than usual standard of achievement. Bertentangan dengan kesan bersama, siswa yang berbakat atau bertalenta tidak selalu canggung secara sosial, kurang sehat, atau mempersempit minat mereka. Sebenarnya yang sebaliknya, mereka juga berasal dari semua kelompok ekonomi dan budaya. Ironisnya, terlepas dari kekuatan mereka yang jelas sebagai peserta didik, siswa seperti itu sering merana di sekolah kecuali guru dapat memberi mereka lebih dari tantangan dari kurikulum yang biasa. Next, conclusion. Pendidikan inklusif bertujuan untuk mengakomodir keberagaman yang ada dalam masyarakat. Salah satunya yaitu untuk pemenuhan hak asasi manusia atas pendidikan tanpa adanya diskriminasi, dengan memberi kesempatan pendidikan yang berkualitas kepada semua anak tanpa pengecualian, sehingga semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara aktif mengembangkan potensi pribadinya dalam lingkungan yang sama. Dalam implementasi pendidikan inklusif, membutuhkan lingkungan yang dapat menerima keberagaman, kolaborasi guru dengan profesi lain atau SDM yang profesional dalam pelayanan pendidikan, sarana dan fasilitas penunjang, serta dukungan keluarga dan masyarakat umum agar pendidikan dapat dilakukan secara maksimal. Baik, itu tadi pembahasan saya mengenai inclusion, equal opportunities, dan diversity. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom chat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.